yang namanya ngaji, yang namanya beragama, ada kaidah yang nampaknya pas di bulan Ramadan kemarin sudah kita bahas, mungkin ibu lupa atau ibu masih ingat, ada ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian untuk mendapat kemudahan, bukan mendapatkan kesulitan. Ya, kalau di sekitar sini saja banyak majelis taklim yang memudahkan, ngapain harus jauh-jauh keluar kota? Toh di sini juga banyak majelis ilmu, majelis kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama tuhibbu wa tarda. Rabbana shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para ibu dan mungkin juga ada bapak, di pagi hari ini kembali kita berjumpa dengan suasana yang cerah, cenderung agak panas apa dingin bu? Sedang, kipasnya nyala semua. Mohon maaf agak lambat tadi hadir karena ada sedikit trouble di rumah menjelang berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya untuk kita, termasuk karunia untuk talabul ilmi, sesuatu yang sangat mahal harganya, terutama pada zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus membimbing kita untuk tidak bosan talabul ilmi dan mengamalkan ilmu serta diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kelak. Para ibu rahimakumullah, ngaji kita adalah ngaji tafsir. Insyaallah akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita kaji sampai beberapa kali pertemuan, yaitu di surat Al-Fatihah sampai pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sebelum ke surat Al-Fatihah ada tambahan sedikit dari kami, atau apa namanya ini, semacam pengayaan yang berkaitan dengan momen atau bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Silakan ibu buka dulu surat Al-A'raf ayat 142. Surat Al-A'raf ayat 142. Ini sebagai muqaddimah, tambahan sebelum nanti kita kembali ke surat Al-Fatihah. Sudah dibuka belum? Al-A'raf surat ke-7 ayat 142. Saya bacakan, ibu bisa melihat ketulisannya dan nanti bisa lihat terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Ya, satu ayat aja. Wa wa'adna, dan kami telah menjanjikan. Kami di situ siapa? Allah.
Kita sudah pernah membahasnya. Di Allah walaupun dia satu, tapi sering di dalam Al-Quran dia menggunakan kata ganti jamak, kata ganti jamak itu kami. Sebenarnya ini tidak ada masalah apa-apa secara bahasa. Jangankan di bahasa Arab, lah di bahasa kita saja seperti di rumpun bahasa Melayu, orang-orang Melayu biasa menyebut dirinya dengan sebutan kami walaupun hanya satu orang. Itu biasa. Jadi jangan terus nanti berkesimpulan, berarti Tuhan lebih dari satu, kok menggunakan kata kami, katanya dia satu, kok pakai kami. Nah ini kalau ada yang sampai ke sana komentarnya berarti dia tidak paham tentang bahasa. Wa wa'adna Musa, dan kami telah memberikan janji atau menjanjikan kepada Nabi Musa salasina lailah 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, kemudian ditambah dengan 10 malam. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah perjanjian antara beliau dengan Allah, antara Nabi Musa dengan Allah, arba'ina laila, selama 40 malam. Wa qala Musa li akhihi, dan Nabi Musa berkata kepada saudaranya Haruna, yaitu Nabi Harun, ukhlufni fi qaumi, kamu gantikan aku. Kata ukhluf itu dari kata khilafah yang artinya menggantikan. Kamu gantikan aku untuk jadi pemimpin fi qaumi, di Bani Israel. Apa istilahnya Bu kalau pejabat resminya mau dinas keluar kota, terus ini ada penggantinya apa namanya? Ya wakil, PC boleh, PLT juga bisa. Wa aslih, dan lakukanlah perbaikan, perbaikilah. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kamu mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Baik. Salasin artinya 30, Ashrin 10, Arba'in 40. 30 tambah 10 jadinya 40. Mungkin ibu bertanya-tanya, kenapa kok enggak langsung aja Allah menyebut arba'in, ngapain kok dipisah dipecah-pecah 30 tambah 10, kayaknya jadi repot kan? Kenapa kok tidak langsung saja 40? Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Kenapa enggak langsung begitu? Kenapa kok dipecah-pecah dulu 30 plus 10? Ini sebenarnya mirip dengan yang di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi biasa baca Al-Kahfi, mana ayat yang tentang Ashabul Kahfi itu, saya kok jadi lupa ya Bu. Nah ini dia. Allah tidurkan mereka selama 300 tahun plus 9 tahun. Mana sih ayatnya kok jadi lupa saya? Nah ini dia. Ayat 25? Ya, ayat 25. Nggih. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun tambah 9 tahun. Kenapa enggak dari awal Allah sebut 309 tahun? Kok enggak 300 tambah 9? Itu ada faedahnya, itu ada gunanya. Tapi nanti lain waktu aja kita kaji. Kita balik lagi ke surat Al-A'raf. Tadi hanya ngasih contoh. Kenapa Allah enggak nyebut 40 aja langsung? Kok dipisah-pisah 30 plus 10? Ya, ada faedahnya Bu.
Sebelum ke sana kita lihat dulu ini Allah janjikan apa sih itu Nabi Musa sampai waktunya makan selama memakan waktu selama 40 hari atau 40 malam. Maksudnya adalah Nabi Musa dipanggil Allah untuk menerima wahyu kitab Taurat. Butuh waktu selama 40 malam. Itu nanti selesai itu kitab Taurat. Allah sampaikan ke Nabi Musa, Allah terangkan isinya dan seterusnya. Kemudian kenapa dipisah 30 malam plus 10? 30 malam itu berapa bulan? 1 bulan. Kalau 10 ya berarti hanya sepertiga bulan. Kenapa dipisah? Ya karena Allah ingin menyampaikan kepada kita ini terjadi di 2 bulan yang berbeda. 30 malam ini berarti 1 bulan full. 1 bulan full itu bulan apa? Umumnya ulama ahli tafsir mengatakan salasina lailah, 30 malam itu adalah 1 bulan di bulan Zulqa'dah. Sekarang kita sedang berada di bulan Zulqa'dah. Terus tambahan 10 hari itu yang mana? 10 hari berarti kan lanjutannya. Setelah Zulqa'dah selesai langsung nyambung ke Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus apa kesimpulan berikutnya? Berarti bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah itu istimewa. Apa keistimewaannya? Berdasarkan ayat ini, keistimewaannya adalah Allah gunakan dulu untuk menurunkan wahyu salah satu kitab suci terbaik kepada salah satu nabi terbaik, yaitu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti waktunya istimewa. Sebagaimana halnya Ramadan itu istimewa karena Allah jadikan sebagai waktu untuk menurunkan kitab Al-Quran. Sudah nyambung belum? Jadi kenapa dipisah-pisah? Karena ada fungsinya. Oke, lanjut, singkat aja. Wa qala Musa, karena beliau harus dinas luar kota selama, dan waktu itu Nabi Musa belum tahu, nggak dikasih tahu juga berapa lama. Pokoknya dipanggil terus berangkat gitu. Ya, sebelum berangkat Nabi Musa sudah kerasa nih kayaknya lama ini. Kalau lama berarti harus ada orang yang menggantikan beliau sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Karena tidak boleh suatu masyarakat ditinggalkan tanpa ada pemimpin, itu nggak boleh. Pasti akan timbul kerusakan. Nah, pesannya adalah ukhlufni fi qaumi wahai Harun. Harun itu siapanya Nabi Musa sih, Bu? Siapanya Nabi Musa? Harun itu Nabi Harun. Sudah ada di sana, saudaranya. Saudara tua apa saudara muda? Nabi Harun itu anak mbarep. Nabi Musa anak ragil. Semuanya ada 3 bersaudara. Di tengah-tengahnya perempuan. Kalau orang Jawa ngomongnya apa itu? Sendang kafit pancuran. Iya. Nah, yang pertama Nabi Harun. Yang kedua, ada yang tahu namanya yang kedua? Adiknya Nabi Harun, kakak perempuannya Nabi Musa, yang dulu ikut bantu ibunya menyelamatkan Nabi Musa. Padahal nama beliau sangat populer. Namanya, tapi orangnya jarang diketahui. Maryam namanya. Maryam. Tapi bukan Maryam yang jadi ibunya Nabi Isa, beda karena masanya jauh. Itu jaraknya 2000 tahun kurang lebih. Jadi bukan orang yang sama. Oke. Nah ini adik ngomongi kang masnya. Kamu gantikan saya ya jadi pemimpin. Wa aslih, dan lakukanlah perbaikan, wala tattabi sabilal mufsidin. Jangan ikut-ikutan orang yang merusak. Ya. Kok dari awal memang Nabi Musa sudah jadi pemimpin, kakaknya salah satu pembantu dia. Nah, tapi ini Nabi Musa mau berangkat pergi, jadi harus ada yang gantikan. Jadi tidak ada lagi orang yang lebih layak gantikan beliau selain kakaknya itu. Nah, terus pesannya itu menarik. Wa aslih, lakukanlah islah, lakukanlah perbaikan. Jangan ikut-ikutan orang yang merusak. Karena Nabi Musa sudah tahu nih Bani Israel kalau nggak dijaga ketat nanti merusak mereka. Ternyata betul nanti terjadi tuh. Ketika Nabi Musa pulang 40 hari selesai, pulang-pulang ya terjadi kerusakannya. Artinya Nabi Harun tidak sanggup untuk mengawal Bani Israel yang jumlahnya banyak, sekitar 400 sampai 600 ribu orang, Bu. Mimpin orang segitu berarti kelas apa itu kalau sekarang jumlahnya? Bupati, ya kira-kira sekian lah. Kalau dulu ya sekelas negara, karena zaman dulu manusia kan tidak sebanyak hari ini. Jadi Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu itu sebagian besarnya nyembah patung anak sapi. Sebagian kecilnya tidak, sebagian besarnya iya. Nanti Nabi Musa pulang marah-marah. Sasaran kemarahnya siapa? Ya kang masnya, dia yang disarahi sebagai
pemimpin, sebagai wakil, kan ditarik jenggot. Ya akhi la ta'khud bi lihyati, kata Nabi Harun. Wahai saudaraku, jangan kamu tarik jenggotku. Jenggot ditarik dengan rambut kepala ditarik, sakitan mana? Oh iya jelas ya. Ibu enggak ngerasakan sih. Loh saya itu hampir tiap hari ditarik bocah jenggotnya. Terasa banget. Nah ini saking marahnya Nabi Musa, saudaranya ditarik jenggotnya. Apa yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini adalah, ini momennya bulan apa tadi Bu? Ini nih yang dalam ayat ini, bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Qa'dah dari kata qu'ud yang artinya duduk. Dzulqa'dah. Nah, pesannya itu loh, aslih, lakukanlah perbaikan. Jangan melakukan kerusakan. Jadi pesannya para nabi selalu sama. Nah, bulan terutama ini bulan haram, ini bulan suci ini, semangat kita adalah semangat untuk islah, melakukan perbaikan. Kenapa melakukan perbaikan? Karena hampir selalu ada yang namanya kerusakan. Maka semangat kita adalah memperbaiki. Kalau rusak ya diperbaiki. Kalau tidak rusak ya jangan diperbaiki. Tidak rusak. Sering kan kita ulang-ulang, kalau tidak rusak jangan diperbaiki. Ya, nanti kalau nggak rusak didandani malah jadi rusak. Kalau nggak rusak jangan diperbaiki. Baik urusan dunia, apalagi urusan agama akhirat. Jadi mohon diingat-ingat ini semangatnya para nabi sama Bu, dan itu nanti dilanjutkan, diteruskan oleh para dai, para alim ulama, para ustadz, para mubalik, semangatnya sama, melakukan perbaikan, bukan melakukan pengerusakan. Kalau ada dai ulama kerjanya merusak, ya berarti ini bukan kerjaan para nabi. Dia sudah berkhianat dengan tugas aslinya. Tugas asli para dai, para mubalik, para alim ulama itu hanya melanjutkan tugasnya para nabi, yaitu islah, melakukan perbaikan. Sebagai kesimpulan, sebenarnya mau cerita panjang tapi nanti melencengnya terlalu jauh. Intinya begini, diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci, tujuannya untuk memperbaiki. Jadi kalau kita beribadah, beramal sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, berarti sama saja kita sedang melakukan perbaikan. Apa yang rusak itu jadi baik. Kalau dia sudah baik akan tambah baik, atau minimal bisa dirawat dengan baik, terawat dengan baik jadi awet. Jadi kalau boleh saya mengibaratkan, agama Islam ini seperti obat bagi yang sakit dan seperti multivitamin bagi yang sehat. Nyambung betul? Nah, kalau orang sakit butuh obat, oh iya, orang sehat butuh vitamin untuk terus menjaga kesehatannya, staminanya, kebugarannya. Obat itu ada takarannya enggak? Oh ada. Kalau kurang ya orang mari-mari. Kalau kelebihan, oh malah bisa overdosis, nanti timbul penyakit yang lain, yang baru. Jadi berarti ada takarannya. Ada. Dari mana kita bisa tahu takarannya? Ya belajar. Belajar apa? Fikih. Itu pelajaran tentang takaran. Ini kebanyakan apa enggak? Ini terlalu sedikit apa enggak? Ini sudah pas atau belum? Nah itu takarannya ada dalam pelajaran fikih. Nah, kalau kita ngaji tafsir ya mesti nanti ketemu dengan kajian fikih juga, walaupun sifatnya cuplikan-cuplikan. Intinya begitu para ibu. Nah kalau ada orang menjalankan agama kok yang timbul malah kerusakan, berarti gimana? Berarti takarannya tidak pas. Ibu masak goreng, kalau terlalu cepat masukkan yang digoreng, atau terlalu cepat diangkat, mendo. Kalau bikin mendoan ya iya. Kalau terlalu lama gosong, nggak pas takarannya. Ya, urusan dunia saja kalau takarannya nggak pas yang timbul kerusakan, apalagi urusan agama. Saya ulang-ulang ya. Jadi ibadah kita ini kalau kita lakukan tidak sesuai takarannya, ya seperti obat tadi yang overdosis atau malah kurang. Jadi bukannya menghasilkan manfaat, justru malah mendatangkan mudarat. Jadi kalau ingin tahu takarannya ya belajar takarannya seberapa biar pas. Dan masing-masing orang takarannya sama apa tidak? Ya jelas beda, tidak sama. Nah, untuk bisa begitu, ya belajar lagi. Saya tutup penyampaian awal ini dengan kalimat Nabi SAW. Halakan ru'un la ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tidak tahu takaran dirinya masing-masing.
Orang yang nggak ngerti, tidak tahu dirinya itu seberapa takarannya, maka orang ini pasti akan celaka. Yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Itulah kira-kira Ibu. Mau saya kasih contoh ya banyak contohnya, tapi cukuplah sekian dulu. Mau dicontohkan satu aja boleh Bu ya. Maksud saya itu kan teori, jangan merusak yang sudah baik, jangan memperbaiki yang tidak rusak. Kalau rusak ya segera didandani, kalau tidak nanti merembet ke sana kemari. Nah, bocah itu kalau diberikan sepeda motor baru oleh orang tuanya, ada nggak bocah zaman sekarang udah dibelikan bagus-bagus masih baru terus didandani? Apanya biasanya? Knalpotnya diganti, terus spion. Ya kalau spion sih agak mending, walaupun juga bahaya. Klakson, lampu, udah bagus-bagus lampunya didesain kayak gitu oleh pabrik, hasil penelitian para insinyur, diganti lampunya. Lampu sen juga diganti, pokoknya diganti. Itu merusak nggak kira-kira? Nah, kalau knalpot diganti mungkin mesinnya yang tidak maksimal kerjanya atau bensinnya yang tambah boros, apalagi merusak pemandangan juga, merusak pendengaran juga, pokoknya segala merusak. Jadi bisa merembet-rembet. Itu kira-kira bisa merusak hubungan dengan tetangga nggak? Bisa juga, pokoknya merembet kemana-mana. Kemana-mana. Betul Bu ya. Jadi berawal dari sesuatu yang tidak rusak kok didandani malah merusak dan merembet kemana-mana. Merembet kemana-mana. Itu resikonya. Untuk urusan agama juga sama. Kalau nggak rusak jangan didandani. Nanti malah tambah rusak. Contohnya apa tuh kalau urusan agama? Nah ini contohnya mungkin bagi panjenengan agak sensitif, tapi tidak apa-apa lah saya sampaikan. Apa contohnya ya? Yang khusus ibu-ibu aja lah ya. Contohnya kok ketawa itu. Contohnya perempuan muslimah orang Indonesia menggunakan cadar. Cadar hukumnya apa Bu? Pakai cadar. Pernah ngaji belum? Kita belum pernah ngaji tentang cadar di sini ya. Nah, nantilah kapan kita ngaji nanti secara khusus. Hukum yang menjadi aurat wanita itu apa sih? Aurat. Yang aurat seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Itu yang disepakati para ulama. Oh, berarti ada yang khilafiyah Ustaz? Ada. Maksud saya ada bagian dari aurat, bagian dari tubuh perempuan yang para ulama berbeda pendapat. Ini aurat bukan? Apa itu? Apa namanya nih? Punggung tangan. Tadi kan telapak tangan yang dibahasakan. Kalau telapak tangan semua ulama sepakat ini bukan aurat. Tapi kalau punggung tangan? Nah itu khilafiyah. Ada yang menyatakan ini aurat, ada yang menyatakan bukan aurat. Kalau aurat gimana Ustaz? Ya wajib ditutup. Ibu kan nggak ketutup tuh. Berarti ibu milih pendapat ulama yang mengatakan bukan aurat tanpa ibu sadari. Terus apalagi? Untuk wajah semua ulama sepakat wajah bukan aurat. Tapi wajah perlu ditutup enggak? Wajah perlu ditutup atau tidak? Nah itu bagian yang para ulama berbeda pendapat. Jadi sebagian mengatakan walaupun bukan aurat tetap ditutup dan hukum menutupnya wajib. Ada yang juga mengatakan hukum menutupnya sunnah. Oke. Terus ada juga ulama mengatakan, bukan aurat kok ditutup, malah nanti mengganggu. Maka hukum menutupnya menjadi khilaful aula, kurang afdol. Bahkan ada yang mengatakan makruh, enggak boleh ditutup. Bukan aurat kok ditutup, nanti malah mengganggu. Nah, namanya khilafiyah begitu. Nah, kalau ada wanita muslimah di Indonesia rata-rata tidak menggunakan cadar, tidak menutup wajahnya, apakah itu sebuah kerusakan? Paham betul pertanyaannya? Apakah itu sebuah kerusakan kalau wanita Indonesia tidak pakai cadar, tapi kerudungnya sudah bagus, bajunya sudah bagus, sudah menutup aurat yang disepakati para ulama tadi? Teman yang tidak ditutup sesuatu yang masih menjadi khilafiyah. Kalau nggak ditutup, apakah itu kerusakan? Ya jelas tidak. Lah kalau itu bukan barang rusak, apakah perlu diperbaiki? Ya kan tidak. Kalau tidak rusak jangan didandani, jangan diperbaiki. Kalau barang nggak rusak didandani, ya malah jadi rusak. Begitu Bu? Nyambung betul?
Ini bahasanya cuma bahasa kiasan. Nanti kalau kita belajar fikih, akan kita hadirkan dalilnya menurut ulama begini, dalilnya apa. Tapi lain waktu aja lah. Tapi intinya seperti itu. Terus kita tahunya ini barang nggak rusak dari mana? Ya harus bertanya kepada ahlinya yang menguasai permasalahan. Kita bawa mobil kita, motor kita kepada kepada montir. Tapi montirnya montir HP, ngomong ini mobil saya rusaknya apa ya? Loh kan nggak cocok. Kalau ingin kerusakan kendaraan gitu bawa kemana? Ya ke bengkel kendaraan. Kendaraannya juga harus khusus bengkelnya. Jangan salah ahli, nanti jadi bukannya sehat malah sakit. Ini bocah sakit perut dibawa ke dokter mata. Terus ya, nanti dokternya bingung. Bocahnya orang mari-mari. Ya begitulah kira-kira. Jadi kita memang butuh ahlinya untuk bisa menilai ini rusak atau tidak. Kalau tidak rusak ya tidak perlu diperbaiki. Kalau tidak rusak diperbaiki malah jadi rusak. Itu dulu lah kalimat kami. Mohon maaf ini kemakan setengah jam malah untuk menjelaskan ayat yang sederhana tadi. Jadi kesimpulannya semangatnya syariat ini Allah turunkan dalam rangka apa Bu? Tadi islah, untuk memperbaiki. Karena manusia cenderungnya suka merusak, maka Allah turunkan syariat, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan para nabi, Allah utus para nabi, tujuannya biar yang suka bikin kerusakan tidak lagi berbuat kerusakan. Oke, itu dulu. Jadi begitu ya aplikasinya. Kalau kita menjalankan syariat ini sesuai takarannya, insya Allah yang kita dapat perbaikan. Yang rusak jadi diperbaiki, yang bagus jadi tambah bagus atau terawat kebaikannya. Kalau kita menjalankan agama kok yang timbul malah kerusakan, berarti takarannya tidak pas. Itu bisa merusak apa? Ya merusak diri kita sendiri, merusak rumah tangga kita, merusak lingkungan di sekitar kita. Lah kalau temanya ini tentang pemimpin, karena di ayat ini ada tema pemimpin kan, ukhlufni fi qaumi, itu kan kaitannya dengan pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak menjalankan syariat sesuai takaran, jadinya merusak juga. Lah yang dirusak apa? Ya dia merusak dirinya, merusak rakyatnya, dan merusak negerinya. Jadi jangan dikira ini masalah sederhana. Baik. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Tidak ada? Seorang laki-laki kepala rumah tangga, kalau dia berbuat sesuatu yang melanggar syariat, menimbulkan kerusakan enggak? Yang menanggung kerusakan siapa? Ya dirinya dan keluarganya. Walaupun mungkin anak istrinya nggak terlibat dengan maksiat yang dilakukan, tapi yang akan menanggung akibat dari kerusakan itu otomatis ke istrinya dan anak-anaknya. Yang benar istri dan anak apa anak dan istri sih Bu? Oh ya, berarti yang benar istri dan anak-anak. Kan zaman sekarang kan canggih Bu, anaknya duluan baru ada istrinya. Jadi istilahnya mungkin karena kenyataan ya. Kejadian nyatanya begitu. Anaknya hadir duluan baru ada istrinya. Kalau normalnya gimana? Ya istri dulu baru ada anak. Maka sebutannya istri dan anak. Oke, ada yang tanyakan Bu? Kalau ada, monggo. Kalau tidak berarti kita kembali ke surat Al-Fatihah. Ada yang tanya nih? Aman-aman saja. Monggo Bu. Hukum karma, ya. Menanggung akibat dari kesalahan orang tua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang dalam agama Islam itu ada sesuatu yang mirip seperti karma, tapi kalau bahasa Arabnya gini, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahkan itu di kalimat itu dijadikan judul oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nanti ada salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin judulnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari perbuatan buruk sesuai dengan keburukannya. Itu untuk perbuatan buruk pasti, bukan untuk kebaikan. Kalau kebaikan nggak pakai itu rumusnya, karena kebaikan itu balasannya tidak setimpal, mesti berlipat ganda. Kalau keburukan balasannya mesti setimpal. Gitu nggih kaidahnya begitu.
Mungkin di luar sana orang menyebutnya dengan istilah karma. Tapi ini ada ininya, ada aturan mainnya, yaitu keburukan yang dilakukan seseorang lalu akibat buruknya nanti akan menimpa dirinya sendiri. Jadi dia sendiri akan merasakan akibatnya. Bukan orang lain yang tidak terlibat. Kalau bapaknya melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan, hukumannya ke anaknya? Ya enggak, tidak. Hukumannya nanti tetap ke si pelakunya itu. Itu dua. Yang ketiga, bisa saja begini kejadiannya. Seorang laki-laki berbuat maksiat, lalu Allah menghukum si laki-laki ini dengan cara lewat jalur yang lain. Tidak langsung ke badan dia, tidak langsung ke orangnya, tapi Allah tetap ingin menghukum dia, tapi lewat jalur yang lain. Contohnya, seorang laki-laki melakukan maksiat, lalu Allah buat istrinya jadi rewel, anaknya jadi susah dikendalikan. Nanti yang paling merasakan akibatnya siapa, Bu? Si bapak itu. Terutama kalau istri yang rewel. Kalau anak yang rewel, si bapak mungkin masih agak santai, serahkan saja ke ibunya. Tapi kalau istri yang rewel, lah yang paling nanggung akibatnya siapa? Ya dia mesti. Betul nggak, Bu? Salah seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, saya tahu kalau saya sudah berbuat salah, berbuat maksiat, yaitu dari istri yang rewel atau kendaraan yang rewel. Kira-kira lebih sering mana? Ini pertanyaannya buat bapak-bapak sebenarnya. Lebih sering mana? Kendaraan rewel atau istri yang rewel? Hah? Nah, ya sama aja itu, sama aja. Nah, maksudnya sama aja. Manusia yang paling dekat dalam hati seorang laki-laki itu mesti istrinya. Benda atau barang yang paling dekat di hati seorang laki-laki itu mesti kendaraannya. Jadi Allah ingin menghukum si laki-laki ini dengan sesuatu yang paling dekat dengan dia. Itu efeknya kuat sekali. Daripada Allah langsung menghukum ke badan dia, Allah menghukum lewat orang-orang terdekatnya. Itu nanti akibatnya akan dirasakan langsung oleh dia. Nyambung betul. Jadi kalau ibu rewel di rumah, Bu, itu pukulan untuk para bapak itu. Nah, terus gimana para bapak reaksinya gimana? Ya dia harus istighfar, bertobat. Ini saya salah apa? Kok Allah jadikan istri saya rewel? Berarti Allah sedang menghukum dia. Nyambung betul. Jadi ada memang bentuk karma itu yang kayak gitu. Jadi Allah menghukum seseorang tapi lewat orang terdekatnya. Oke. Tapi pertanyaan panjenengan, orang melakukan kesalahan, insya Allah beban hukumannya tidak akan ditanggung oleh orang lain atau ke anaknya atau bapaknya, enggak. Kecuali dia terlibat di situ, nah, itu lain cerita. Gitu Ibu. Ya. Jadi karma, Islam tidak menggunakan kata karma, tapi yang lebih tepat adalah jaza'u min jinsil amal. Keburukan itu balasannya mesti setimpal, mesti sama. Seperti kemarin itu kita tanya, orang meninggal, orang jahat terus meninggal, ucapan kita apa? Selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang mukmin yang baik meninggal, kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kalau orang jahat meninggal, terus kita doakan apa? Jazahullahu hasba ma'amila. Semoga Allah membalas dia setimpal dengan keburukan yang dia lakukan. Udah itu doanya. Ya, tidak usah dicaci-caci maki lagi, dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu Bu, ya. Jadi Islam memang tidak mengenal istilah khusus seperti karma, tapi ada yang serupa, bahkan lebih bagus. Serupa, istilahnya mirip, fungsinya mirip tapi lebih bagus lagi. Jadi keburukan pasti akan dibalas oleh Allah setimpal dengan kelakuan buruknya, dan akan diberikan hanya kepada si pelaku saja. Oke, yang lain mau ada yang lagi yang mau tanya? Kalau tidak ya kita kembali ke surat Al-Fatihah. Silakan dibuka dulu surat Al-Fatihah. Seperti kebiasaan kita, sebelum kita kaji, kita baca dulu bersama-sama. Langsung saja, karena sudah dari tadi, insyaallah sudah pada siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita sudah membahas kurang lebih separuh bagian dari ayat ini. Ini adalah intisari dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu sendiri intisari dari keseluruhan Al-Quran. Jadi ujung-ujungnya kalau kita bahas ayat apapun, surat apapun, pasti larinya ke sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan pun hanya kepada Allah. Dan ini adalah kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan kita, dan hajat kita untuk ditunaikan Allah juga kebutuhan kita. Jadi semuanya kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan, walaupun dari sudut pandang lain itu adalah kewajiban, tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan. Kemudian yang kedua, isti'anah, mohon pertolongan, itu juga kebutuhan, tapi saya lebih suka membahasakannya kewajiban. Kok gitu, Ustaz? Gini Bu, kita coba ganti paradigmanya. Ibadah itu jangan kebutuhan. Minta pertolongan itu adalah kewajiban. Maksudnya gimana? Kita butuh ibadah kepada Tuhan kita. Karena tadi ibadah itu fungsinya apa tadi? Islah, memperbaiki. Kita butuh obat, kita butuh multivitamin, butuh nutrisi. Kemudian isti'anah, pertolongan Allah itu jadi kewajiban kita untuk minta hanya kepada Allah. Banyak orang yang lupa dan salah, dia mohon pertolongan malah kepada selain Allah. Itu justru haram hukumnya. Allah enggak suka. Jadi kalau mau minta tolonglah hanya kepada Allah. Termasuk hal yang sederhana ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kalau mereka minta sesuatu, tolong diajarkan, mintalah dulu kepada Allah. Tidak langsung kepada ayah ibunya, tapi kepada Allah dulu. Walaupun mungkin perkara sangat sepele, seperti minta permen misalnya, ajarkan dia minta kepada Allah. Walaupun nanti juga permen itu datang lewat perantaraan bapak ibunya, tapi mintanya kepada Allah. Yang paling lancar komunikasinya antara orang tua dan anak, bapak atau ibu? Ibu. Jadi ibu, dan memang Allah sudah ciptakan ibu itu harus cerewet. Iya betul. Kalau ibu nggak cerewet itu berarti ada yang salah, Bu. Ada yang salah, Bu. Sampai ada pakar-pakar komunikasi dan pakar parenting itu sampai ngomong, mereka nggak tahu saya kok bisa melakukan penelitian itu, gimana menelitinya. Jadi seorang ibu yang sehat itu sehari harus ngomong sampai 20.000 kosakata. Banyak banget. Aku bisa ngomong sebanyak itu gimana? Sasarannya siapa? Ya entah suaminya, entah anak-anaknya. Tapi lebih banyak kemana itu larinya? Ke anak ya.
Tapi jangan ke tetangga loh, nggak bagus. Ya, biar 20.000 kosakata itu dihabiskan untuk di rumahnya saja, itu sudah cukup. Tapi juga jangan terus ngomel-ngomel sendiri, itu juga nggak baik. Nah, ada kan yang suka mangkal sendiri, ngomong sendiri, ngomong sama lemari, ngomong sama piring, sama sendok, sama kucing. Karena yang diomeli nggak ada, suaminya nggak ada, berangkat kerja, anaknya sekolah semua, lagi mau ngomel sama siapa? Jadi untungnya memang sudah Allah buatkan perangkat seperti itu, sudah pas. Perempuan itu memang senantiasa harusnya sering ngomong. Saya kalau pulang ke rumah lihat ibunya bocah kok banyak omong, ya berarti sedang sehat. Tapi kalau pulang ke rumah kok pada meneng, wah ini ada masalah ini, ada masalah. Nah, masalahnya bisa dari saya sebagai kepala rumah tangga atau memang masalah di dalam rumah. Baik, kami ulangi lagi. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita itu untuk biasa meminta hanya kepada Allah, terutama ibu-ibu. Diulang-ulang aja terus sampai dia bosan. Kalau sudah bosan kan berarti sudah paham, betul ya? Nah, kalau nggak bosan berarti dia belum paham. Kalau sudah bosan berarti dia paham. Mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Walaupun hanya untuk urusan yang sepele. Para sahabat Nabi itu sudah nyontohkan untuk kita. Tali sendalnya putus saja mintanya kepada Allah. Padahal tali sendal loh, dulu yang masang juga dia sendiri kok. Yang jahit juga dia sendiri. Ini putus ngadunya kepada Allah. Ya Allah, tali sendal saya putus. Garamnya di dapur habis, ngadunya kepada Allah. Padahal yang menyediakan garam yang beli siapa? Ya dia juga. Yang berangkat ke pasar ya dia juga. Tapi mintanya kepada Allah. Hari ini ya bisa kita praktekkan. Ibu di rumah minyak gorengnya habis misalnya. Gimana? Ya Allah habis. Ya Allah habis itu mengeluh apa mengadu? Ya gimana yang benar? Karena beda nada nanti beda hasil. Allah tong maning lah ini jangan-jangan mengeluh ini, berkeluh kesah bukan mengadu. Yang kita bahas yang mengadu bukan yang berkeluh kesah. Gasnya habis gimana? Yang diingat siapa? Tukang gas. Nah, tukang gas. Tinggal cari HP, cari nomornya, telepon atau SMS atau di WA. Coba sekali-kali, ya Allah gas saya habis. Ya Allah gas saya habis. Tapi bukan dalam rangka berkeluh kesah. Nah, tujuannya ngapain? Berdoa biar Allah mudahkan untuk dapatkan gas. Karena bisa saja tukang gasnya nanti kehabisan juga. Bahkan satu kota bisa habis gas atau susah gasnya. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah punya cara sendiri untuk menghadirkan itu untuk kita, yang tak pernah kita sangka-sangka. Apa ya Ustaz? Ya, saya beberapa kali saya mengalami hal begitu. Pokoknya kalau urusan sederhana, kecil, tolong biasakan mintanya kepada Allah. Dimulai dari yang kecil-kecil. Karena begitu nanti masalahnya naik menjadi masalahnya agak berat, kita sudah terbiasa mengadu langsung kepada Allah. Kalau dari masalah kecil aja nggak dibiasakan, nanti begitu kena masalah berat bahaya nanti. Ngadunya kepada selain Allah. Baik, itu esensi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa digandeng dua hal itu oleh Allah? Karena saling berkaitan. Orang yang terbiasa minta kepada Allah itu juga dipengaruhi oleh ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya baik kepada Allah, nanti hatinya akan terbentuk untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Orang yang ibadahnya enggak bagus, susah untuk disuruh atau diajak bergantung hanya kepada Allah, itu susah. Ya, jadi dua hal itu saling berhubungan, ada kaitan erat. Jadi orang yang ibadahnya baik, ya niatnya lillahi ta'ala, serius ibadahnya, insya Allah kalau ada apa-apa nanti tetap larinya kepada Allah. Begitu nggih, Bu. Nah, kita akhiri pembahasan ayat kelima ini dengan sebuah kisah. Ini ceritanya ada seorang sahabat dari kampung. Dia intinya gini, dia ketika beribadah itu tidak mengharapkan perhatian dari Nabi, tidak pula dari dai yang dikirimkan ke kampung dia, ustadz yang dikirimkan ke kampung dia. Ustadz yang dikirimkan itu waktu itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalimat orang kampung ini begini: amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adzin, innama as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Wahai Nabi, saya ini tidak pandai ngomong seperti kamu, tidak pandai juga bicara seperti Mu'adz.
Intinya saya ibadah ini niatnya semata-mata mengharapkan Allah agar memberikan saya surga dan menghindarkan saya dari neraka. Terus kata Nabi, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandil. Wahai sahabatku, kami pun sama. Saya dengan Mu'adz juga sama. Kita ibadah niatnya tetap minta kepada Allah agar diberikan surga, dihindarkan neraka. Bukan untuk mengharapkan ridho manusia, bukan mengharapkan perhatian dari manusia. Jazakallahu khair. Ini nggak ada mereknya ya. Nah, biasanya kan ada mereknya. Kalau dikasih kamera kan nanti ditaruh di depan. Biasanya Ustaz Ato kan suka gitu, dimasukkan kemana gitu nanti jadi sponsor. Jadi intinya kita juga sama. Ini juga dulu ada kejadian begini yang mirip-mirip ini. Jadi suatu saat setelah pulang dari peperangan, sebelum masing-masing pasukan atau prajurit itu pulang ke rumahnya, itu biasanya dikumpulkan dulu oleh Nabi di Masjid Nabawi. Jadi pulang lagi ke kota Madinah, belum boleh pulang dulu ke rumah sebelum ngumpul di masjid. Ngapain? Karena ada pembagian ghanimah, pembagian harta yang tadi dibawa pulang hasil dari perang. Itu banyak biasanya, miliaran. Saya memprediksi satu kali perang saja, perang kecil-kecilan itu bisa dapat paling enggak 10 miliaran. Itu perang kecil, apalagi perang besar. Begitu satu-satu dikasih sesuai dengan sesuai dengan kontribusinya, masing-masing sudah ada pembagiannya. Terus ada satu orang yang belum dapat bagian tapi dia sudah pulang. Rasulullah hafal. Siapa yang berangkat perang itu Rasulullah tahu. Ini si fulan mana kata Nabi? Tadi dia ikut kok, sekarang udah enggak kelihatan batang hidungnya. Terus kata sahabat yang lain, oh dia sudah pulang duluan dengan Nabi. Sana panggil lagi, dibawa lagi ke hadapan Nabi. Udah sampai di rumah dia, rumahnya jauh kan. Sampai di hadapan Nabi, ditanya oleh Nabi, kenapa kok kamu pulang duluan? Ini bagianmu tidak kamu bawa, tidak kamu ambil. Kata sahabat ini orang Badui juga dari kampung. Kata dia, wahai Nabi, saya berangkat perang itu bukan mengharapkan yang ini. Saya berangkat perang niatnya hanya lillahi ta'ala. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi itu juga keliru kan? Kelirunya di mana? Karena Allah sudah menyediakan untuk para prajurit yang berangkat perang harta yang halal. Apa itu? Nah itu tadi hasil dari peperangan itu, yang kalau di Quran biasanya diterjemahkan rampasan perang. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus membahas itu, namanya surat Al-Anfal, rampasan perang. Jadi itu juga halal, silakan diambil, jangan terus ditinggal gitu. Tapi patut diapresiasi niatnya yang lillahi ta'ala tadi. Cuman kurang apa itu? Ibadah tok tanpa peduli dengan urusan dunia kan enggak bagus. Betul? Nak budu itu urusan agama, ibadah. Nasta'in berarti urusan utamanya adalah urusan dunia, harus seimbang. Jangan terus ibadah tok enggak ngurusi dunia. Jangan ngurusi dunia tok terus tidak peduli dengan agama, enggak pas. Apa ada Ustaz di ayat lain yang lebih bahasanya lebih menuki? Ada. Seperti misalnya di surat Al-Qasas. Bunyi ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu apa yang sudah Allah sediakan bagianmu di akhirat, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat apa tadi? Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalimatnya sampai situ dulu, nanti lanjutannya mungkin di lain waktu. Carilah yang sudah Allah sediakan atau Allah janjikan untukmu di darul akhirah, dan jangan lupakan nasibmu di dunia atau dari dunia. Jadi kaidahnya seperti itu, cari akhirat, jangan lupakan dunia, jangan dibalik. Carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Kebalik. Yang benar, carilah akhirat, jangan lupakan
dunia. Jadi dunia itu kita cari sekedar agar tidak lupa saja. Nyambung betul? Jadi kalau kalimatnya carilah dunia, jangan lupakan akhirat, berarti dia beribadah hanya sekedar biar nggak lupa akhirat, kan nggak pas. Yang pas adalah carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Apa ada yang begitu? Ada yang fokus ibadah tapi tidak peduli dengan dunia. Ada. Kira-kira itu merusak apa memperbaiki? Merusak. Yang rusak apa? Dirinya, rumah tangganya. Iya atau tidak? Ya, seorang laki-laki meninggalkan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, masuk ke masjid untuk itikaf ke sana kemari, mungkin berbulan-bulan, itu ada dampak negatifnya enggak? Ada, yang timbul kerusakan. Kalau terjadi kerusakan berarti orang ini beramal tidak sesuai takaran. Takarannya mungkin kebanyakan atau kekurangan. Begitu. Nah, kan sering berkaitan. Surat Al-Qasas ayat 77. Makanya Allah dahulukan ibadah dulu baru ngurusi dunia. Walaupun nanti secara praktek ada yang dunia didahulukan baru mengerjakan ibadah. Karena kalau dunianya nggak dikerjakan dulu, ibadahnya jadi terganggu. Maka dunianya dulu yang diselesaikan. Contohnya apa tuh? Orang lapar, makanan sudah terhidang, dari masjid terdengar suara azan. Nah, ini makan dulu apa sholat dulu? Makan, sholat ibadah. Makan urusan dunia. Makan dulu apa sholat dulu? Iya, makan dulu. Makan dulu apa makan nasi? Makan nasi. Makanlah terlebih dahulu biar nanti ibadahnya lebih khusyuk. Lapar, makanan sudah terhidang, aromanya sudah kesana kemari, kok malah nekat ngerjakan sholat. Itu kira-kira sholatnya gimana nanti? Nah, mesti mikirnya ke makanan. Jadi kalau urusan dunianya menyempurnakan urusan akhirat kita, maka dahulukan urusan dunia itu, baru kerjakan urusan akhiratnya. Sama juga kalau sampai urusan dunia itu kalau tidak segera kita tunaikan malah mengganggu ibadah kita atau urusan agama kita, selesaikan dulu urusan dunianya. Sedang kebelet terus masuk waktu sholat. Sholat dulu apa kebeletnya diselesaikan dulu? Saya kasih contoh kasus. Nih bapak-bapak misalnya sedang sholat duhur rakaat keempat tahiyat akhir, kebelet kentut. Nah, ini gimana nih? Ini rakaat keempat sudah tahiyat akhir, sebentar lagi selesai, mungkin tinggal berapa detik lagi. Ini kebelet kentut, dilepas? Enggak, kalau yang masih sehat yang masih bisa nahan. Ini ditahan dulu apa langsung dilepas saja? Nanti kalau dilepas, batalkan sholatnya? Batal. Berarti kehilangan sholat jamaah. Lalu urusan pahala sih urusan dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Bukan urusan dengan teknis. Urusan pahala itu bukan masalah teknis. Tapi nanti kalau dia batalkan, dia berangkat ke belakang untuk wudu, balik ke depan lagi, balik ke masjid lagi, kemungkinan sudah tidak ada lagi yang nemenin dia sholat jamaah. Terus gimana? Tahan sebentar atau batalkan? Ya tahan aja lah sebentar, nanggung waktunya. Tuh, nanti kalau selesai salam, ya jangan langsung dilepas di situ ya. Keluarlah dulu dari masjid untuk dibuang di belakang sana. Jadi memang ada takarannya, tidak bisa dipukul rata begitu. Kalau waktunya masih longgar, masih panjang, kebelet buang air atau buang angin, ya diselesaikan dulu, ditunaikan dulu hajatnya itu sebelum melaksanakan sholat, biar nanti sholatnya lebih khusyuk. Begitu kira-kira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kebutuhan kita. Ya sebenarnya sih dua-duanya kebutuhan kita. Ibadah itu kebutuhan, urusan dunia juga kita butuhkan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum beranjak ke ayat berikutnya? Nampaknya pertemuan depan saja ya. Nah, kalau enggak nanti jadi nanggung, nanti cuma dapat separuh-separuh udah habis waktunya. Saya sih pengennya sekali pertemuan satu ayat selesai. Pengennya begitu. Silakan. Ada yang tanya? Ada yang menyampaikan sesuatu? Monggo, Bu. Gini, kan saya ada teman ya belajar agama tapi luar kota gitu. Berarti online? Bukan, dia seminggu sekali mengunjungi. Oh ya. Siap. Cuman pernah bercerita
kita sih belajarnya lu bukan belajar fikih, bukan belajar apa, tapi mencari ketenangan. Jadi katanya biar kalau untuk pas sholat bisa khusyuk, bisa fokus. Cuman kalau tidak belajar fikihnya sholat kan tidak. Iya. Lah yang ditanyakan apa nih? Nah itu hukumnya gimana ya? Kalau yang salah berarti dari pemimpinnya nih. Tentang pemimpin tadi lah. Iya. Yang pertama saya tidak tahu betul detailnya seperti apa. Itu ngajinya ke siapa, terus sistem ngajinya bagaimana, yang dikaji apa gitu. Yang kedua, saya juga tidak tahu orang yang jenengan sebutkan itu seperti apa, kehidupan sehari-harinya bagaimana. Jadi kesimpulannya saya tidak bisa menjawab secara pas, jitu ini benar apa salahnya, saya nggak bisa. Yang ketiga, yang namanya beragama, ada kaidah yang nampaknya pas di bulan Ramadan kemarin sudah kita bahas, mungkin ibu lupa atau ibu masih ingat, ada ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian untuk mendapat kemudahan, bukan mendapatkan kesulitan. Ya kalau di sekitar sini saja banyak majelis taklim yang memudahkan, ngapain harus jauh-jauh keluar kota? Toh di sini juga banyak majelis ilmu, majelis kajian. Terus berikutnya, yang namanya nyari ketenangan, apa ya harus jauh-jauh? Apa di sini nggak bisa dapat ketenangan? Maksudnya di Purwokerto sini nggak bisa dapat ketenangan? Halo? Saya nggak tahu ini mungkin kajiannya khusus, mungkin eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang ke situ dan cara-caranya juga khusus, yang di majelis taklim lain nggak diajarkan. Ya kalau cara-cara khususnya itu sesuatu yang sesuai dengan aturan dan anjuran syariat sih nggak apa-apa. Tapi kalau cara khususnya itu sesuatu yang hasil ngarang sendiri, yang tidak sesuai dengan ajaran syariat, lah ini kan jadi masalah. Ya. Mungkin maksudnya biar dapat tenang nanti harus ada wirid khusus, wiridnya ini segala macam. Ya secara aturan kita tidak dilarang untuk ngarang wirid sendiri, itu nggak dilarang. Silakan mau wirid monggo. Tapi kalau lebih bagus kalau ada wirid yang sudah ada dari Nabi, kan itu lebih bagus, lebih istimewa. Jadi untuk mendapatkan ketenangan itu gimana sih? Kok Ustaz nyinggungnya ke wirid? Kan ayat Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau bicara konteks ketenangan, sakinah atau itminan atau tumakninah, berarti sarana paling ampuhnya ngapain? Zikir. Dan biasanya ada kajian-kajian, pengajian khusus, komunitas khusus yang ujungnya ke sana itu paling yang dibahas ya wirid-wirid, Bu. Ini wiridnya, ini setiap hari begini. Ya sebenarnya sih sah-sah saja. Cuman kalau itu takarannya kelebihan, nanti yang timbul bukannya kebaikan tapi malah kerusakan. Takarannya harus pas. Loh, takaran yang pas yang mana? Yang paling pas ya yang disampaikan Nabi, itu yang paling pas takarannya. Sehari baca tahlil berapa kali? Berapa kali tahlil? 100 kali pagi, 100 kali sore. Jadi kalau dijumlah jadi 200. Itu kalau semangat. Nah kalau malas 10 pagi, 10 sore, berarti 20. Hanya 1/10-nya kan? Nah, itu takarannya begitu. Takaran minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Kalau nanti kelebihan takarannya gimana Ustaz? Ya kalau kelebihan sedikit sih enggak apa-apa. Kalau kelebihannya kebanyakan, nanti jadi masalah. Jadi jadi cerita nggak enak, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini kejadian nyata. Saya dulu pernah ketemu seorang awak media, sebutannya begitu, wartawan. Dia cerita pengalaman aneh yang pernah dia alami di sebuah kota. Dia pernah berkunjung, kemudian masuk ke lokalisasi itu. Kalau di sini kayak Gang Sadarnya Batu Raden. Terus di situ dia ceritanya mau wawancara untuk nanti dimuat di media dia. Lah pas mau wawancara, kok dia temukan ada salah satu pekerja di situ pakai kerudung. Kerudungnya ya bagus juga, kerudungnya bagus. Terus dia minta izin kepada mucikarinya untuk mewawancarai yang pakai kerudung itu. Nah, diizinkan terus wawancara. Dia tanya, "Mbak, kok
mau kerja di sini, pakai kerudung kok kerjanya di sini. Nah, jawabannya itu mengejutkan. Saya ini dulu lulusan pesantren. Jadi dulu santri di sebuah pesantren, santriwati. Nah, terus kok malah mau kerja di sini itu kenapa gitu? Mau santri pakai kerudung, dari pesantren pakai kerudung, kerjanya di tempat seperti itu. Lah, jawabannya yang lebih mengejutkan. Si perempuan ini bilang, dulu kiai saya ngajari saya selama ketika di pesantren ngajari saya, kalau malam hari saya membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, dosa apapun yang saya lakukan hilang. Jadi sejak saya kerja di sini, setiap malam selalu baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Coba lihat. Iya kan, gampang banget. Itu benar apa salah itu, Bu? Ya jelas salah, dosa besar kok. Itu dosa besar. Zina itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Itu dosa sangat besar. Baik, itu yang saya maksud tadi. Ngajinya salah gitu loh. Ngaji yang diajarkan wirid-wirid, tapi wiridnya hasil ngarang sendiri, khasiatnya juga dikarang sendiri, tata caranya juga ngarang sendiri. Ya hasilnya kayak gitu. Yang timbul bukannya kebaikan, malah kerusakan. Itu merusak apa enggak itu? Oh iya, merusak. Padahal secara zahir nampaknya sedang beribadah, tapi dia sedang merusak. Yang rusak siapa? Ya minimal dirinya sendiri. Nanti kalau dia sudah berumah tangga, yang rusak rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, dan masa depannya. Begitulah kira-kira. Itu Ibu kira-kira. Jadi saya tidak tahu detailnya bagaimana, tapi kira-kira rumusnya demikian. Kalau ingin ketenangan, cara paling ampuh agar kita tenang apa? Zikir. Nah, ini sekaligus saya menyarankan, sama ini para ulama juga menyarankan hal yang sama. Apa itu? Minimal kita ini secara pribadi ada zikir-zikir tersembunyi yang kita amalkan yang orang lain tidak tahu. Tapi zikirnya ya zikir yang secara lafal umum saja. Cuman Ibu jadikan itu sebagai wirid harian yang tersembunyi, yang rutin dilakukan, tidak usah diberitahukan ke yang lain, mungkin hanya ke anak-anaknya saja, dan orang lain juga nggak perlu tahu. Dan itu rutin. Itu efeknya luar biasa. Ini sarannya para ulama hampir sama, Bu. Jadi kita punya punya amalan andalan yang khusus, yang rahasia. Macam-macam, terutama zikir. Kalau urusan ketenangan hati mesti ke zikir larinya. Bisa sholat, bisa wirid, bisa sedekah, bisa puasa sunnah, bisa apa lagi? Bisa apa aja deh. Ibu punya andalan. Kalau semuanya kan rasanya berat. Nyambung betul. Kalau semuanya kayaknya berat, maka minimal ada satu saja dari sekian banyak amal soleh itu yang bersifat pribadi, yang khusus, yang rahasia, yang Ibu amalkan secara rutin. Itu nanti jadi bekal luar biasa kalau jumpa dengan Allah Ta'ala. Apa Ustaz buktinya? Ada buktinya. Apa dalilnya Ustaz? Salah satunya, ini sebagai penutup dari saya, sudah lewat 9:30. Suatu saat, ini kitab sudah saya tutup. Suatu saat Rasulullah bersabda, kalimat Nabi rawinya ada beberapa dan redaksinya juga bermacam-macam. Saya ambilkan ini redaksi yang paling panjang. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada fakir dan miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Berarti ini lebih khusus lagi, yaitu kepada kerabat. Yang pertama umum, seluruh kaum muslimin. Yang kedua khusus, lebih khusus, yaitu hanya fakir dan miskin. Yang ketiga lebih khusus lagi, yaitu kepada kerabat dekat kita. Yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari saat orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan aman, nyaman, selamat. 4. 3 itu amalan sosial. 3 itu amalan sosial. Nyebarkan salam. Bisa nggak orang ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab sendiri, nyampaikan sendiri, jawab sendiri. Bisa nggak begitu, Bu? Oh, kayaknya nggak ada lah kayak gitu, kecuali mungkin bocah atau medan. Terus yang kedua memberi makan fakir miskin. Ini sosial apa pribadi ini? Sosial. Ada orang beli nasi, terus saya sedekahkan nasi ini untuk diri saya sendiri. Ya kan nggak bisa, gitu. Kalau ada yang gitu ya berarti tadi mungkin dia nggak waras. Terus yang ketiga, silaturahim. Ya jelas kita butuh kerabat. Nah, ini sosial semua.
Yang terakhir yang keempat, sholat malam saat orang lain sedang tidur. Kenapa kok Rasul nambahi kata wana suniyam, manusia sedang tidur? Ini untuk menunjukkan tingkat kerahasiaannya yang tinggi. Jadi ini ibadah rahasia. Jadi tetap ada, kita punya punya andalan satu atau dua ibadah yang kita rahasiakan, karena itu khasiatnya ternyata luar biasa yang kita rahasiakan itu. Demikian Bu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah pekan depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk terus belajar thalabul ilmi. Allah lapangkan dada kita untuk memudahkan kita paham apa yang kita pelajari, dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami itu. Dan yang terakhir, semoga Allah berikan kepada kita rizki berupa keistiqomahan sampai akhir hayat kita, agar hidup kita ini, cerita kita di dunia ini kita akhiri dengan happy ending, dengan akhir cerita yang indah, yang bahagia, yang sering kita sebut dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya kembalikan sepenuhnya ke beliau, Ustaz Matahari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.